Serial Mesir yang disutradarai oleh Ahmed Samir Farag dan Hisham Fatih ini mengisahkan kisah hidup pria religius bernama Saber Al-Madah. Selain gemar beribadah, pria itu juga disukai banyak orang karena kebaikan dan kedermawanannya. Saat jatuh cinta, pria itu kehilangan segalanya. Kemurkaan di balik rasa cemburu yang membutakan jiwa membuat pria religius itu tergelincir ke dalam gelimang dosa. Dalam kondisi gelap mata, ia membunuh orang terdekat hingga peristiwa itu membalikan hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kisah bermula di kota Fayun saat musim dingin tahun 1989. Warga muslim yang tinggal di kota paling subur di daerah Mesir itu melangsungkan sholat isya berjamaah seperti biasanya. Selesai salam, secara mengejutkan mereka mendengar suara tangisan bayi yang memecah kesunyian fajar. Semua warga yang menyaksikan kejadian itu pun gempar mempertanyakan asal-usul bayi malang yang dibuang oleh orang tuanya. Mereka berniat mengirim bayi itu ke panti asuhan di Kairo. Syekh Salam membawa pulang bayi itu ke rumahnya untuk sementara waktu sembari menunggu pagi tiba. Malam itu, Syekh Salam bermimpi berada di tempat gelap dan melangkah tak tentu arah. Saat ia merasa ketakutan karena tersesat di alam yang berbeda dan jatuh tertatih, semburat cahaya terang muncul dari arah belakang di mana Syekh Salam menemukan bayi di sana. Ia menggendong bayi itu yang seolah menunjukkan jalan menuju cahaya. Setelah terbangun dari mimpi semalam, Syekh Salam meminta izin pada istrinya Syafa untuk merawat bayi malang itu dan dijadikan sebagai anak angkat. Syafa sempat ragu karena membesarkan anak bukan suatu hal yang mudah, apalagi dia tidak bisa menyusui. Salam tetap bersikeras untuk merawat bayi itu dan meminta adiknya Umaymah untuk menyusui anak itu. Setelah sepakat, mereka pun membesarkan anak yang diberi nama Saber Al-Madah. Anak itu tumbuh dengan istimewa dan punya firasat kuat untuk menolong saudaranya. Seiring berjalannya waktu, Saber menjadi pemuda yang disegani warga dan terkenal alim berkat kemampuan spiritualnya itu. Di sebuah acara pernikahan, Saber menyanyikan sholawat untuk memeriahkan pesta di mana tempat untuk laki-laki dan wanita selalu diadakan secara terpisah. Seorang anak meminta tolong pada Saber karena ada hal buruk yang terjadi di dalam rumah. Ia pun turun dari panggung untuk memeriksa mempelai wanita yang ternyata kerasukan setan. Haitam, sang mempelai pria, terlihat sangat panik melihat kondisi istrinya yang berubah drastis. Saber memberikan air putih pada wanita itu dan langsung melakukan ruqyah dengan tangan berbatas kain. Saber membaca ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan jin dari tubuh si wanita. Saat itu ia melihat jin bersosok hitam besar yang muncul seperti asap tebal. Setelah wanita itu tenang, mereka membawanya ke dalam kamar. Saber meminta semua orang untuk keluar dari ruangan itu kecuali satu wanita yang merupakan saudari tiri dari mempelai pria. Ia memaksa wanita itu untuk jujur di mana buhul sihir yang digunakan untuk menyakiti mempelai wanita. Sontak, adik tiri Haitam menangis dan memohon agar tidak dibongkar aibnya. Setelah mengatakan semuanya, Saber keluar bersama Haitam untuk menuju ke makam ayahnya. Sambil terus membaca doa, Saber dan Haitam malam itu pergi ke makam untuk mencari buhul sihir yang ditanam di sana. Benar saja, kantong berwarna hitam itu berisi ilmu hitam yang digunakan untuk menyakiti istri Haitam. Karena Haitam masih tinggal di rumah orang tuanya bersama ayah dan ibu tiri, Saber menasihati Haitam untuk membawa istrinya pergi mengontrak rumah di tempat lain. Haitam berkata semenjak ayahnya menikahi ibu tiri, kondisi kesehatan langsung menurun dan meninggal dunia. Ia tak menyangka ibu tirinya itu bisa melakukan hal jahat semacam itu. Paman Awad selaku penjaga makam mempertanyakan keberadaan mereka berdua yang sibuk di pemakaman. Saber menjelaskan jika ia menemukan buhul sihir di makam yang dijaga Paman Awad. Hal itu membuat Awad terkejut karena selama ini ia tidak pernah melihat ada kegiatan aneh di sana.
Ia pun bersumpah jika dirinya tak tahu menau tentang buhul sihir itu dan tidak terlibat dengan hal syirik. Haitam meminta Saber untuk memberitahu siapa pelaku yang sebenarnya. Saber memilih untuk tidak membocorkan identitas pelaku dan mendoakan agar Haitam bisa berbahagia dengan istri yang baru saja menikah. Pagi harinya, bekerja sebagai guru bahasa Arab di sekolah. Salah satu murid bernama Suhaila sangat menyukai gurunya itu dan terus menggoda di setiap kesempatan. Sementara itu, guru lain di sekolah sering membicarakan Pak Saber yang menjadi syekh atau orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakit magis. Di tempat lain, Pak Galib menjaga toko parfum di rumahnya bersama Abdul Razak. Mereka hendak mencuri emas tersembunyi peninggalan Fir'aun yang masih sering ditemui di Jazirah Arab. Hasan masuk ke toko memberi kabar jika Abdul Fadil menunggu di luar untuk meminta uang bayaran. Pak Galib meminta Hasan untuk menarik uang dari Pak Sulaiman dan memberikannya pada Fadil. Razak memberi pesan pada Pak Galib untuk menjalin hubungan dengan baik dengan Pak Salam. Ia tahu bahwasannya Saber bisa mengungkap rahasia mistis termasuk menemukan emas peninggalan zaman kuno. Pak Galib terlihat muak mendengar nama Salam. Ia berkata jika tetangganya itu tiba-tiba berubah menjadi alim sejak merawat dan membesarkan Saber. Sebulan kerja, Saber bertemu dengan wanita pujaan hati bernama Rahab. Saber mengaku sangat mencintai Rahab dan ingin menikahinya, namun niat baik itu terbentur restu orang tua. Rahab yang merupakan putri dari Pak Galib itu ditentang keras hubungannya dengan Saber. Apalagi Saber adalah anak yang terbuang dan ditinggalkan begitu saja di masjid kampung. Melihat Saber mendekati Rahab, Zain sangat marah dan memperingatkan Saber untuk tidak mendekati wanita pujaannya itu lagi. Rahab bergegas pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu pada kakaknya, Manal. Ia takut terjadi perkelahian antara Saber dan Zain. Manal berkata jika Saber hanya seorang penyihir yang tidak jelas asal-usulnya. Ia lebih senang jika adiknya Rahab menikahi pria baik-baik dari keluarga yang baik pula. Berbeda dengan Manal, Rahab melihat Saber sebagai guru yang terhormat. Ia pun tak peduli dengan asal-usul pria itu karena Rahab memiliki perasaan cinta yang sama dengan Saber. Manal justru menuduh Saber telah memantrai Rahab hingga jatuh cinta pada pria itu. Apalagi ayah mereka, Galib, adalah musuh bebuyutan Pak Salam. Hubungan Rahab dan Saber sudah pasti akan kandas di tengah jalan. Manal berusaha menyadarkan adiknya jika Rahab tidak mungkin menikah dengan Saber. Malam harinya, setelah Pak Galib menurunkan bahan mentah di toko, Saber datang ke sana untuk meminta restu. Ia sudah pernah melamar Rahab namun ditolak mentah-mentah. Kali ini Saber merayu untuk kedua kali agar Pak Galib mau menikahkan Rahab dengannya. Alih-alih mendapat sambutan baik, Pak Galib langsung mengusir Saber sambil berkata jika Saber hanyalah anak pungut yang ditelantarkan orang tuanya sendiri. Setelah pemuda itu pergi, Pak Galib menemui Reda di rumahnya. Reda sangat berterima kasih pada Pak Galib karena banyak membantu dan menemukan bahan mentah terbaik. Ternyata kedatangan Pak Galib adalah untuk menanyakan reruntuhan bersejarah yang konon menyimpan banyak emas. Reda berkata jika ia tak tahu jelas di mana lokasi emas tersebut karena sudah ditutup pemerintah. Meski demikian, ia pernah membuka salah satu makam dan menemukan berbagai bongkahan emas di sana. Galib bertanya mengapa Reda tidak mengambil emas itu. Reda menjelaskan jika mereka semua tak ada yang berani mengambilnya. Semua harta karun itu dibawa oleh petugas pemerintah untuk dijadikan sebagai aset negara. Galib berusaha mempengaruhi Reda jika pria itu berhak mendapatkan bongkahan emas karena sudah menggali dan menemukan makam kuno. Reda berkata barang yang bukan miliknya adalah harta haram yang tidak seharusnya dipergunakan. Tak berhasil mempengaruhi Reda, Galib berbohong jika ia kehilangan harta berharga dan meminta Reda untuk bisa menemukannya. Di tempat lain, Hasan adalah anak tertua Syekh Salam. Ia adalah kakak Saber yang bekerja di toko parfum milik Pak Galib. Melihat Hasan terus menghisap ganja, Saber menasihati agar kakaknya itu berhenti membuang uang demi sepuntung rokok. Hasan berkelit dan tetap pada pendiriannya. Saber meminta Hasan untuk mendekatkan diri pada Allah dan senantiasa membaca sholawat agar mendapat solusi dari setiap permasalahan hidup. Saber juga bertanya masalah apa yang membebani pikiran Hasan padahal gaji Hasan bekerja pada Pak Galib sudah lebih dari cukup.
Ternyata Hasan menginginkan penghasilan lebih dan berharap bisa mengenyam pendidikan tinggi. Saber merebut rokok kakaknya itu dan berkata jika Allah sudah merencanakan takdir terbaik untuk Hasan. Syekh Salam masuk ke dalam kamar memergoki Saber memegang puntung rokok. Hasan langsung menfitnah Saber dan berkata jika rokok itu milik Saber. Ia bahkan berbohong jika dirinya sudah menasihati Saber untuk berhenti merokok, namun Saber tak mau mendengarkan. Pak Salam tahu anaknya sedang berbohong dan langsung memarahi Hasan. Di tempat lain, Pak Galib meminta Reda untuk menemukan wakaf leluhurnya yang telah lama mati. Reda tahu jika Pak Galib hendak membodohi dirinya. Ia menegaskan jika dirinya adalah pegawai Kementerian Wakaf yang taat aturan. Ia tak bisa membuka makam kuno sembarangan tanpa ada perintah dari atasan. Galib justru menjanjikan uang haram pada Reda yang membuat pria itu semakin murka. Reda sampai beranjak dari tempat duduknya dan berteriak bahwasanya orang yang diam saja atas kejahatan ibarat iblis yang bisu. Reda bersikeras melaporkan Pak Galib ke aparat setempat. Galib seperti orang kesetanan yang langsung menghantam tengkuk leher Reda menggunakan gerabah. Untuk menghilangkan bekas pembunuhan, Galib membuka selang kompor gas dan melenggang pergi. Di depan rumah, Galib menyalakan rokok dan ia berjalan penuh rasa bangga dan membiarkan rumah Reda habis terbakar. Pagi harinya, Safa, ibu Saber, duduk bersama adiknya yang bernama Bata. Mereka sedang sibuk membuat makanan hingga Ezi datang untuk meminta uang. Safa menuturkan jika ia tak punya uang. Saber ikut duduk di sana dan menggoda bibi Bata yang penakut terhadap setan. Melihat Saber di sana, bibi Bata langsung pergi karena takut dikerjai. Safa meminta Saber untuk memberi uang pada Ezi karena anak bungsunya itu masih kuliah. Saber pun langsung mengeluarkan dompetnya dan memberikan 200 piaster. Saber berkata, ia akan mengeluarkan uang saku secara sukarela untuk Ezi jika adiknya itu mau mendekatkan diri pada Allah. Ezi langsung tersinggung dan berkata jika ia akan segera lulus agar bisa bekerja dengan gaji lebih banyak untuk memberikan Saber uang saku. Saber heran dengan reaksi Ezi yang keterlaluan. Namun ia tetap menanggapi dengan baik dan mendoakan adiknya agar menjadi pria sukses kaya raya. Saber pun melenggang pergi untuk bekerja di sekolah. Manal menemui pria itu dan menggodanya. Saber langsung melenggang pergi hingga Hasan menyusul Manal untuk mencari tahu apa yang terjadi. Manal menfitnah Saber jika pria itu hendak menggoda dirinya. Manal meminta Hasan untuk menasihati Saber supaya tidak menggoda wanita. Siang harinya, Saber memohon pada ayahnya untuk mendekati Galib agar bisa menikah dengan Rehab. Tak lama kemudian, petugas polisi meminta Saber untuk datang ke lokasi kantor. Ternyata mereka meminta Saber untuk menggantikan tugas Pak Reda yang biasa membantu polisi menemukan makam kuno. Saber sempat menolak pekerjaan itu karena ia belum tahu jika Pak Reda baru saja meninggal dunia. Saber tetap menolak tawaran dari Kementerian Wakaf dan melenggang pergi. Ia menceritakan semua kejadian itu pada ayahnya Syekh Salam. Apalagi ia mendengar ada makam kuno di dekat rumah Syekh Reda yang baru saja terbakar kemarin malam. Saber ragu untuk mengambil tawaran itu atau tidak karena banyak orang menjelek-jelekan Syekh Reda. Selama ini Syekh Reda terkenal bisa berbicara dengan bangsa jin. Saber tak mau terkena imbas dan dijelek-jelekan orang banyak seperti Syekh Reda. Salam meminta putranya untuk sholat istikharah dan bertanya pada hati tentang pekerjaan itu. Saber pun masuk ke dalam kamar untuk sembahyang dan mengaji sambil membakar buhur untuk mendapat petunjuk dari Allah. Pagi harinya Kementerian Wakaf sudah menunggu di lokasi untuk bertemu dengan Saber. Tak berselang lama, Saber pun tiba dan masuk ke dalam bangunan reruntuhan kuno peninggalan prasejarah. Ia membaca doa dan berjalan masuk namun terdengar suara dentuman yang menutup akses keluar. Semua orang panik menunggu Saber hingga siang pun berganti malam. Syekh Salam bersama Hasan panik mengetahui Saber belum keluar dari gua terjebak selama 12 jam di sana. Galib ikut datang dan berpura-pura simpati saat menyaksikan kejadian itu. Semua polisi dikerahkan untuk mencari cara menyelamatkan Saber, namun mereka belum berhasil menyingkirkan batu yang menutup gua itu.
Seorang staf kementerian berkata jika bangunan kuno itu sudah mencelakai 3 orang dan kini Saber menjadi orang keempat yang terjebak di dalamnya. Seorang wartawan bernama Amer langsung memotret kejadian berdalih mengantongi izin dari Kementerian Purbakala. Seketika itu, Saber! Dentuman keras terjadi dari dalam gua hingga membuat reruntuhan beterbangan keluar. Semua orang lari mendekati pintu gua untuk melihat kondisi Saber yang belum terlihat juga. Ternyata Saber berhasil keluar dengan selamat meski ia kebingungan melihat langit sudah gelap. Amir langsung bertanya bagaimana bisa Saber keluar dari makam setelah 12 jam terjebak di sana. Saber masih terlihat bingung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pagi harinya, profesor di sekolah membicarakan kesalehan Saber yang berhasil keluar dari bawah tanah setelah terjebak lebih dari 12 jam. Tak hanya profesor, namun semua siswa di sekolah juga ikut membicarakan kejadian semalam. Solaiha sampai cemas dan memberikan jimat pada guru tercintanya itu agar Saber tetap aman dan selamat. Saber tampak marah dan berkata jika Allah adalah satu-satunya pelindung baginya. Ia meminta Solaiha untuk menjauh dan fokus pada studinya sendiri. Galib menceritakan semua hal pada Razak dan bersikeras tak mau menikahkan Rahab pada Saber. Razak berkata jika Saber bisa membawa Galib menuju ke makam emas impian yang selama ini dicari-cari. Galib hanya perlu menjadikan menantu dan emas itu mudah didapatkan menggunakan kemampuan gaib si Saber. Razak membisikkan pada Haji Galib untuk segera berbaikan pada Pak Salam karena Saber sangat patuh pada ayah angkatnya itu. Selesai mengajar, Saber bertemu dengan kekasihnya Rahab yang terus mengkhawatirkan dirinya. Rahab bertanya bagaimana Saber bisa keluar dari makam kuno itu. Saber mengatakan jika ia membaca Al-Quran dan meminta ampunan pada Allah hingga akhirnya makam terbuka dengan sendirinya. Rahab mengaku sangat khawatir pada Saber dan berharap bisa terus membersamainya. Malam itu, Hasan duduk di kantor notaris Zain yang sedang menunggu pelanggan untuk membeli sebidang tanah. Zain meminta Hasan untuk memperingatkan Saber agar menjauhi Rahab. Tampaknya Zain sangat mencintai Rahab, namun cinta Rahab hanya untuk Saber. Hasan langsung marah dan berkata jika soal hati biarkan mereka yang menentukan sendiri. Hasan mengancam Zain jika berani mengganggu adiknya lagi. Di tempat lain, Amr berada di rumah Pak Salam bersikeras hendak bertemu dengan Saber. Wartawan itu hendak mewawancarai Saber tentang kejadian kemarin saat terjebak 12 jam di makam kuno. Saber yang baru pulang bekerja menemui pria wartawan itu. Ia memperkenalkan diri bernama Amer El-Miniawi yang bekerja sebagai jurnalis surat kabar. Ia berkata liputan wawancara kali ini akan menggemparkan seluruh warga Mesir di mana-mana. Saber akan langsung dikenal masyarakat luas. Saber meminta nomor telepon Amir dan berkata akan menghubunginya lain waktu. Amir langsung semangat dan berharap bisa segera melakukan wawancara eksklusif dengan Saber. Setelah wartawan Amir pergi, Syekh Salam meminta putranya untuk duduk berdua. Ia berkata jika anugerah yang dimiliki Saber semata-mata pemberian Allah. Syekh Salam khawatir jika berita Saber dimuat di surat kabar akan membuat anaknya jadi sombong dan berbangga diri. Syekh Salam menegaskan bahwa kesombongan akan membuat orang itu jatuh dan hancur sama seperti berbuat kesalahan fatal. Syekh Salam sangat takut kemurnian pikiran Saber akan dibolokkan oleh setan yang memang menyukai kesombongan. Saber melafalkan potongan surat An-Nisa ayat 76 yang berkata bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ia meminta sang ayah untuk menguatkan iman dan berdoa agar tetap mawas diri. Pagi harinya, Syekh Imam Besar yang terkenal mengisi ceramah pagi di depan banyak kamera. Sang sutradara memberikan video tentang Syekh Saber yang berhasil keluar dari makam kuno. Syekh Besar itu langsung meminta ajudannya untuk mencari tahu siapa Syekh Saber yang sebenarnya. Di tempat lain, Saber sudah berada di toko parfum milik Pak Galib. Secara tiba-tiba, Galib merestui hubungan Saber dengan putrinya Rahab. Galib yang biasa dipanggil Pak Haji itu berbohong jika ia mendapat mimpi di mana Saber mengenakan jubah putih dan menyodorkan kedua tangan dengan terbuka di mana bongkahan emas ada di kedua telapak tangannya. Saber langsung cemberut mendengar semua omong kosong itu. Saber menuturkan bahwa batangan emas di dalam mimpi merupakan pertanda yang tidak baik. Galib langsung bertanya berapa banyak mahar emas yang sanggup dibayarkan Saber jika memang berniat menikahi Rahab.
Sabar berjanji akan mengusahakan berapapun yang diminta Galib, namun ia juga meminta pengertian sebagai guru biasa. Galib langsung berkata jika ia menginginkan mahar untuk putrinya sebanyak 250.000 piaster atau setara 79 juta rupiah. Sabar juga harus memberikan tempat tinggal yang layak untuk Rahab, tidak kurang dari besar rumah Galib sendiri. Sabar mencoba menawar, namun Galib tak mau menurunkan mahar. Ia bahkan meledek Sabar sebagai seorang musafir yang ditemukan di masjid saat masih bayi. Sabar berkata akan memikirkan tawaran itu dan memberitahu keputusannya kemudian. Galib meminta Sabar untuk merahasiakan nominal mahar dari Syekh Salam agar tidak menjadi perpecahan yang menyulitkan proses pernikahan. Setelah Sabar pergi dari toko parfum Pak Galib, seorang karyawan melaporkan kejadian itu pada Zain. Di tempat lain, Ezi membeli ganja untuk merokok seperti kakaknya Hasan yang sudah kecanduan obat. Melihat Solaiha diganggu pria hidung belang, Ezi langsung menolongnya. Ternyata Ezi sangat menyukai Sohaila, namun gadis SMA itu suka dengan Sabar. Malam harinya, Sabar bercerita pada Hasan terkait mahar yang diminta Pak Galib. Hasan langsung berkata jika Pak Galib sengaja ingin mempersulit Sabar agar tidak jadi menikah dengan Rahab. Hasan sendiri sangat menyukai Manal, namun Pak Galib tidak pernah menganggap dirinya ada meski bekerja di sana. Sabar sangat iba dengan nasib kakaknya dan berkata akan memberikan harta pada Hasan agar bisa menikah dengan Manal. Syekh Salam mendengar pembicaraan putranya itu dan berkata apa yang diminta Pak Galib. Sabar berusaha menutupi, namun Hasan langsung menceritakan semuanya. Sabar bertanya pada ayahnya jika ia bisa menuruti permintaan Pak Galib, apakah Syekh Salam akan merestuinya? Ternyata Syekh Salam tidak mau Sabar menikah dengan Rahab. Syekh Salam berkata ia akan menjualkan sebidang tanah warisan dan dibagi kepada 3 anak putranya. Sabar boleh menikahi wanita manapun selain Rahab dengan uang penjualan tanah itu. Sabar justru berkata jika ia tidak berhak mendapat uang apapun karena ia bukan anak kandung Syekh Salam. Sabar berkata jika ia tak mau menerima uang itu dan akan bekerja keras demi mendapatkan Rahab. Syekh Salam tahu akan terjadi hal buruk jika putranya mengejar harta yang di luar batas kemampuan. Ia bersikeras untuk memasarkan tanah warisan demi menyelamatkan keimanan Sabar. Ia meminta Sabar untuk mencari wanita lain agar lupa dengan Rahab. Mendengar hal itu, Ezi langsung murka, apalagi tahu jika uang tanah akan dibagi 3 dengan Sabar juga. Ezi menegaskan jika tanah warisan adalah miliknya dan Hasan, sementara Sabar tidak berhak sedikit pun atas tanah itu. Syekh Salam berkata jika Sabar adalah anaknya juga dan mereka semua bersaudara. Ezi berkata jika Sabar bukan saudaranya. Seketika itu, Syekh Salam tak bisa menahan tangannya untuk menampar putra bungsu yang kurang ajar. Hasan ikut marah mendengar omongan Ezi yang ngawur dan ngelantur. Apalagi kalimat menyakitkan itu diucapkan tepat di hadapan Sabar. Tak tega melihat keluarganya bertengkar hebat, Sabar meminta Syekh Salam untuk tidak menjual tanah. Ia akan mengatasi masalah itu sendiri dan menawarkan nilai mahar sesuai dengan kemampuannya pada Pak Galib. Jika tawarannya ditolak, maka Sabar akan mengembalikan segala urusan pada Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Pagi harinya, Zain meminta Ezi untuk bekerja dengannya. Sebagai mahasiswa jurnalistik, Ezi menjual narkoba tanpa dicurigai oleh polisi setempat. Sohaila, adik Zain, memberikan minuman di mana Ezi langsung pamer jika ia berhasil menolong Sohaila dari godaan pria jahat. Zain memberi misi besar pada Ezi untuk menyiapkan narkoba di rumahnya hingga pagi tiba. Zain berjanji akan memberi bayaran yang sangat tinggi jika Ezi mengerjakan misi pertamanya itu. Di tempat lain, Sabar menemui Galib untuk menawarkan mahar yang sesuai dengan kemampuannya saat ini. Galib memaksa Sabar untuk meminta bagian tanah Syekh Salam yang sangat luas itu. Sabar menjelaskan jika ia bukan anak kandung dari Syekh Salam dan tidak memiliki hak waris atas harta apapun. Galib menuturkan bahwa ia tidak akan membiarkan Rahab sengsara setelah menikah nanti. Untuk menyelamatkan harkat dan martabat putrinya Rahab, Galib memberi syarat lain di mana Rahab harus tetap tinggal bersamanya di rumah megah itu dan Sabar harus bekerja untuk Pak Galib. Ia bahkan berjanji untuk mengurus semua biaya pernikahan dengan mahar batangan emas. Galib berbisik jika ia mengetahui ada sebidang tanah dekat rumah Pak Reda yang menyimpan harta karun emas terpendam. Ia menegaskan harta karun emas itu tidak dimiliki siapapun karena sudah terkubur ratusan ribu tahun lamanya. Galib memaksa Sabar untuk menemukan di mana emas itu berada.
Dengan syarat itulah Saber bisa menikah dengan Rahab, bahkan dipermudah segala urusan pernikahannya. Saber menolak keras permintaan Galib karena perbuatan itu termasuk bid'ah, di mana Saber harus menggunakan kekuatan supranatural untuk menemukan emas di makam kuno. Galib langsung mengancam akan menikahkan Rahib dengan pria lain yang jauh lebih baik dari Saber jika pemuda itu tak mau menuruti perkataannya. Saber melenggang pergi meninggalkan Rahab dan film pun bersambung.